7. Proton ditunjukkan oleh nomor apa? Nomor massa apa nomor atom? Proton? Nomor massa. Nomor masa. Nomor massa. Wah, pinter. Salahnya. Nomor atom atuh. Habis. 7 kan proton kan. Dori bisa nggak jawab? Nggak apa-apa. 37 set. Hah? Protonnya 37. Proton 37. Baik. So tahu, Sekarang habis so tahu. neutronnya Nggak berapa masuk. neutronnya? 85. 85. Oh, bukan. 37 juga tadi. Dori ya, Dori yang jawab ya. Dori. Berapa neutronnya, Dori? 48. Hah? Dari mana 48? 48? Iya, 48. Dari mana Nomor 48? massa dikurangi nomor atom. Taib, Asanta, ya 48. Terus elektronnya berapa elektronnya? Oh iya. Elektronnya berapa? Aduh, elektronnya nggak tahu. Oh, elektronnya. Elektron didapat dari apa? Abdori Sidki, elektron. Aduh, lupa kalau elektron. Dari mana dapatnya? 37 San. 37. Dapatnya. Abdori, dari mana elektron dapatnya? Kalau dapatnya lupa, kalau jawabannya 37. Kalau dapat lupa berarti nggak bisa jawab dong. 37. Sekarang coba Ahmad Fahri. Nah, ini bisa sih. Fahri. Jalan. Ahmad Fahri, elektron berapa jumlahnya? Elektronnya. Ahmad Fahri mana? Ahmad Fahri. Jalan. Ya sok, berapa elektronnya Ahmad Fahri? 37 dan. Dari mana elektron didapat Ahmad Fahri? Jumlah elektron dari mana? Karena itu isotop kan. Isotop bukan. Dari mana dapatnya elektron? Apa dari nomor massa apa nomor atom? Nomor atom. Apa dari nomor atom atau nomor massa? Dari nomor atom. Nomor atomnya. Dari Dan. mana? Nomor atom. Asanta ya. 37. Ya. Berarti sama dengan protonnya karena dia bersifat netral. Netral. Asanta ya. Ya Ahmad. Ngerti kan sekarang kan ya. Iya. Ya. Nilai itu. Sekarang coba Akmal. 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 Coba Akmal nomor 2 Akmal. Kelihatan kan soalnya? Kelihatan. Atom yang mempunyai jumlah neutron di dalam inti sama disebut apa? Atom yang mempunyai jumlah neutron di dalam inti yang sama disebut A. Isotop, B. Isobar, C. Isoton, D. Isodiaper, E. Isomer. Nomor memiliki neutron yang sama. Apa Akmal? Akmal. Jawab Akmal. Akmal kelihatan wajahnya nih tuh Akmal. Kecilnya doang. Akmal. Mengutat. Apa? Disebut apa tuh yang isoton. Isoton, Aksanta ya. Kalau isobar sama apa? Samanya isobar. Sama dalam hal apa? Nomor massa. Nomor massa. Kalau isotop, Akmal? Nomor atom yang sama. Atom. Nomor atom sama atau jumlah proton yang sama. Ya. Santai ya Akmal. Ngerti. Sekarang Aslam. Aslam? Habis tat. Jadi absen ya. Aslam nomor 3 kelihatan soalnya. Kelihatan Sat. Ya, inti atom terdiri atas apa aja? Inti atom. Ada inti atom, ada kulit atom. Kalau elektron di kulit atom, nah kalau di inti ada apa aja tuh di inti? Aslam.
Habis D, nih. Tat. Hah? D. D. Proton dan neutron. Tape Asanta ya. Islam. Babari eta. Babari ya. Sekarang Masil. Habis juga terlalu. Sekarang berarti Askadehya. Iya Askadehya Ustaz. hadir. Iya. Baca soalnya nomor Iya. 4. Jika unsur A memiliki nomor atom 16, elektron yang dimiliki A2-, Ya. maka adalah Nah, jadi jika unsur A memiliki nomor atom 16, kemudian elektron yang dimiliki oleh A2- ya, dia berarti A2- itu 2- kosong di atas ya, dia memiliki muatan A2-. Berapa berarti jumlah elektronnya? C 14. 14. 14. Dari mana 14? Askadeh ya. Bentar Ustaz. Ya. 18 Ustaz, 18. Dari mana 18? Coba dijelaskan sama Askadeh, dari mana 18? 18. Kalau ion negatif, kalau elektronnya negatif ditambahin jadi 16. 16 tambah enggak nangis, gugup. Nangis. Enggak, gugup katanya bukan nangis ya. Parah habis. 16 tambah 2. 16 tambah 2 18. Jadi kalau ionnya negatif berarti dia artinya menangkap elektron. Ya. Kalau -2 berarti dia menangkap 2 elektron, berarti menambah 2 elektron. Sebelumnya ada berapa? Ada 16. Ditambah 2 berarti 18. Ya, Mumtaz ya. Asanta ya. Askadahya. Sekarang Damarjati. Damarjati. Aduh, udah gak masuk. Mantap. Damarjati sama Damarjati. Damarjati. Nomor 5 kebaca soalnya nomor 5. Baca. Apa jawabannya? Sini tanyakan isobar. Diketahui unsur P nomor atomnya 15, nomor massa 31, unsur Q nomor atomnya 16, nomor massa 30, unsur R nomor atom 15, nomor massa 32, dan unsur S nomor atomnya 16, nomor massa 32. Ini ditanyakan mana yang termasuk unsur-unsur yang isobar. Yang mana? Jawabannya? Yang C, Ustaz. Hah? C. Apa jawabannya? Ulangi. Yang C. Ayo, yang mana, Damar? Hitung sampai 5. Kalau bisa jawab, Ustaz, ke yang lain. 1. Katanya Apa? Damar? Jawabannya unsur R dan Ya. unsur R dan S, betul? Ya. Damar unsur apa? Jawabannya unsur R dan S. Isobar itu apa? Sama dalam apa? Sama dalam nomor massa. Ya. nomor atom. Nomor massa. Ya, berarti E dan S ya sama-sama 32. Asanta ya. Oh, Sama Jati ya. itu. Terakhir Danis. Bawika and Danis. Danis hadir? Hadir, Tat. Hadir. Danis. Coba nomor 6 Danis. Baca soalnya. Kebaca, Tat. Nah, apa jawabannya? Suatu ion X3+ mengandung 17 neutron dan 16 elektron. Tentukan nomor atom dan massa atom jika dia berupa unsur X-nya tidak bermuatan ya.
Ya, Tat. Jadi diketahui ion X3+ mengandung 17 neutron dan 16 elektron. Tentukan nomor atom dan massa atom unsur X. Nah, coba Denis nomor atom aja, nanti yang massa atomnya yang lain. Nomor atom aja berapa X nomor atomnya? X. Atomnya berapa X? Denis. Nomor atom. Jadi diketahui ion ya, X3+. Nah, sekarang ditanyakan X-nya, unsur X-nya yang tidak bermuatan. Jadi diketahui yang bermuatan, ditanyakan yang tidak bermuatan. Bisa bingung. Hai Denis, Jangan 13, panik nih. Tat. X3, apa jawabannya? 13. Nomor atomnya 13. Ya. 13. Betul? Dari mana 13? Denis? 16 dikurang 3. 16 dikurangi 3. 3. Yang tepat ya. Misalnya 3, kalau 3 kurang tepat ya jawabannya ya. Bisa diperbaiki nggak? Kesempatan sekali lagi. Ya, nggak ngerti. Ngerti, Teh. Sekarang Davindra. Davindra hadir? Davindra hadir? Davindra, sok Davindra. Berapa nomor atomnya? Nomor atom. Unsur ion X3+ mengandung 17 neutron dan 16 elektron. Tentukan nomor atom unsur X. Berapa? 19. 19 dari mana 19? Coba Pas jelaskan tambah tiga. sama Davindra. Hah? Kenapa ditambah 3? Karena Panik. Hah? Aku pun tidak tahu. Ayo Davindra, kenapa ditambah 3? Ya habis. Sama alasannya ya. Kalau nggak sama alasan berarti tebak-tebakan itu. Belum paham berarti. Hah? karena elektronnya dilepas. Kelihatan dilepas. Ya. 3. 3. Terus? Jadi Berarti kalau dalam keadaan normal, kalau nggak dilepas, berarti ditambah 3. 3. Nah, santai ya. Jadi jawabannya 19 elektron, berarti nomor atomnya 19. Santai ya. Tapi paham. Davindra. Oke, sekarang coba Zikri. Tadi Zikri. Nah, Zikri Ibrahim, berapa massa atomnya? Tadi sudah diketahui nomor atomnya 19. Berarti massa atomnya berapa? Yang mana, Tat? Itu yang nomor 6. Ion X3+ mengandung 17 neutron dan 16 elektron. Tentukan nomor massa dan massa atom unsur X. Sekarang nomor massanya aja. Tadi sudah disebutkan, dijawab oleh Davindra, tadi nomor atomnya 19. Coba sekarang Zikri, berapa nomor massanya? 14, Tat. 14. Maksud nomor massa 14 lebih kecil pada nomor atom? Nomor massa itu apa tambah apa? Neutron Nomor massa itu apa tambah apa? Zikri, Iya, Tat. nomor massa itu apa tambah apa? Masa Hah? nggak tahu, Tat. Apa ya? Belajar lagi ya, Zikri ya. Sekarang Faiz. Faiz Abdurrahman, hadir? Hadir. Pasti bisa, Hai Pak. Faiz. Coba jawab. Berapa nomor massanya, Faiz? Nomor Nomor massa massa unsur X. 35. tuh
Ayo Pak Is mikir Pak Is. Lu. 36. 36 dari Iya, mana Pak bener-bener. Is? 36? 17 tambah 16. 17 tambah 16. Nah, Nah, dari mana Pak Is? enggak. Ketiga kalau 17 sama 16 mah. Salah ngitung. 17 sama 16? Ya. 30. Tambah 19. Tambah 19. 17 tambah 19. Ya, 19 dari mana? dari nomor atom. Dari ini. Mas santai ya, berarti betul jawabannya. 17 neutronnya ditambah 19 nomor atom, berarti 30. Nah, alhamdulillah ya. Barakallahu fiik ya. Pak Is ya. Sudah insyaallah ya. Jadi tadi dapat tulis ya yang tadi sudah saja. Nanti yang lainnya insyaallah kebagian nanti di akhir materi ataupun di pertemuan berikutnya. Insya Allah tiap hari seperti ini ya, setiap hari saya tanya satu-satu di awal pelajaran, merojah pertemuan sebelumnya. Adapun nanti di akhir pelajaran, nanti siapa yang bisa jawab. Tapi kalau di awal mas, setiap di awal saya absen ya. Kalau misalkan di akhir pelajaran nanti siapa yang bisa ya, yang bisa silakan menjawab. Jadi ada 2 post test ya, misalnya untuk membantu untuk pemahaman dan juga untuk mengumpulkan nilai ya. Baik sekalian ya, kita lanjutkan materi kita. Ada sekitar setengah jam lagi ya. Sip. Tujuan pembahasan kita ya pada siang hari ini, pertama santri memahami massa atom relatif ya, atau disingkat dengan AR. Disingkat dengan AR. Ya. Jadi ini bentar. Disingkat dengan AR ya. Ini adalah massa atom. Dan massa molekul relatif atau disebut juga dengan MR, massa molekul relatif. Kemudian yang kedua, mudah kalau ada waktu, lanjut kepada santri memahami konfigurasi elektron dasar. Sip. Yang pertama adalah santri memahami massa atom atau AR dan massa molekul relatif atau disebut dengan MR. Anak sekalian, ya sebagaimana kemarin disampaikan bahwa atom itu partikel yang sangat kecil ya, sampai dengan 1 dikali 10 pangkat 24 ya, atau nanometer ya, sangat kecil sekali. Nah, maka untuk atom itu tidak mungkin kita mencari massa dengan ditimbang ya, dengan ditimbang berapa gram atau berapa miligram, nggak bisa ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui massa suatu atom ya. Satu sisi dia sangat kecil, ukurannya nggak mungkin kita timbang dengan neraca ya. Sesi kita harus mengetahui juga berapa massa atomnya. Baik. Kemudian, nah, jadi yang A massa atom relatif atau AR, standar pembanding untuk penetapan massa atom relatif suatu unsur adalah massa satu atom C12. C12 itu nomor atom dari C ya. Jadi anak sekalian, untuk menentukan massa suatu atom itu dilakukan dengan membandingkan atom tersebut dengan massa satu atom C12 ya. Atau dikenal dengan 1 SMA, 1 satuan massa atom. Nah, penetapan massa atom sebagai standar pembanding digunakan atom karbon. Jadi atom karbon ini sebagai atom pembanding, atom standar untuk mengetahui massa atom yang lain.
Nah, kenapa dipakai karbon? Ya, karena karbon merupakan atom yang paling stabil dibandingkan atom-atom yang lain. Ya. Kemudian jika massa atom relatif AR adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur terhadap massa satu atom C12. Jadi kalau disebut apa itu AR, apa itu massa atom relatif? Jawabannya adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur tersebut terhadap massa satu atom C12 ya. Ini C12. Jadi dibandingkan ya, massa satu atom itu dibandingkan dengan massa satu atom C12. Kemudian kalau dihitung maka massa atom relatif unsur X adalah atau satu massa atom sama dengan 1/12 kali massa satu atom C12 sama dengan 1/12 dikali 1,99268 kali 10⁴ min 23 gram. Ini adalah massa satu atom ya. Jadi ini adalah massa satu atom C12 ya. Ya. Ini 1,99268 kali 10⁻³ min 23 itu adalah massa satu atom C12. Nah, hasilnya adalah 1,66057 kali 10⁻⁴ min 24 gram. Ya. Inilah massa satu atom C12. Ya. Ini massa atom satu atom C12. Jangan cepet-cepetan. Ya, cepet-cepet ya. Jadi ini ya, jadi ini adalah massa satu atom C12. Nah, contoh misalnya gini ya. Contoh. Nanti Anda akan kirimkan ini apa? Slide-nya ya. Nah, Contoh misalnya gini anak sekalian, ya. Misalkan massa atau relatif Cu ya. Ini massa atau relatif Cu atau RCu. Cu itu simbol dari tembaga ya. Unsur tembaga disimbolkan dengan Cu. Nah, diketahui ya, massa atom relatif Cu itu 63,5. Apa artinya itu? Apakah memang massa atom relatifnya 63,5 gram massa Cu-nya? Bukan ya. Nah, jawabannya adalah arti 63,5 ARC itu artinya adalah massa atom relatif Cu 63,5 berarti massa rata-rata satu atom tembaga ialah 63,5 SMA, 63,5 satuan massa atom. Artinya 63,5 kali lebih besar dibandingkan terhadap massa satu atom C12 ya. Jadi 63,5 RC itu artinya apa? Berarti berapa sebetulnya massa atom relatif Cu? Berarti 63,5 dikali massa satu atom C12. Jadi diketahui bahwa massa satu atom C12 adalah 1,66 kan? Yang tadi ya. 0,5 kali 10⁴ min 24 gram. Maka massa sebetulnya Cu adalah ini ya. 63,5 dikali 1,66057 kali 10⁻⁴ min 24 gram. Hasilnya adalah 105,445 kali 10⁻⁴ min 24 gram. Atau kalau kita rubah hanya ini 1,05 445 kali 10⁻⁴ min 22 gram. Ya, paham ya? Jadi intinya kalau misalkan diketahui diketahui AR suatu unsur, maka sebetulnya air itu dikali dengan 1 gram massa C12. Contoh lain misalkan ketahui misal ya, air oksigen, ARO misalkan ya, ARO misalkan ARO-nya misalkan 16. Ketahui ARO oksigen ya. Misalkan ada unsur O. Susah ya.
biasa seperti ini. Misalkan RO-nya beda. RO misalkan 16 ya. 16 misalkan. Dan 16. ARO atau oksigen 16. Kira-kira artinya apa itu? Berarti berapa massa O-nya? ARO tuh massa atom relatif O atau oksigen ya, 16. Berarti berapa massa oksigennya? 16 kali 1. Berarti berapa? ARO ini 16 dikali berapa? 1, Dikali 12 57 kali 10 pangkat min 24 gram. 24. Masa 1 atom C12. Ya, atau 16 dikali massa 1 atom C12. Ya, massa atom 1 atom C12 itu 1,66057 kali 10 min 24 gram. Paham ya? Paham nggak? Ini saja ya. Jadi air unsur dikali dengan massa 1 atom C12 gitu aja. Ya. Tip. Itu dimaksud dengan massa atom atau AR. Jadi, menurut sekalian, massa suatu atom sekali lagi dia tidak bisa langsung diukur, ditimbang dengan raca. Yang bisa kita lakukan adalah dia dibandingkan dengan massa atom C12. Ya, itu intinya ya, poin-poinnya itu. Oke, kita lanjut untuk sekalian. Sekarang yang kedua, apa itu massa molekul relatif? Kalau tadi massa atom relatif, atom ya. Kalau sekarang massa molekul relatif atau molekul. Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya atom sama molekul? Ada? Siapa yang bisa jawab? Molekul di dalam atom. Apa bedanya atom sama molekul? Atom lebih kecil. Kalau lebih kecil, molekul lebih besar gitu. Ada yang bisa jawab, mana sekalian? Atom pecahan dari molekul. Atom Molekul bungkusnya atom. Kan dulu kalau nggak salah di MTS belajar tuh. Di fisika, di IPA ya, IPA terpadu ada atom, ada molekul senyawa, ada molekul molekul unsur. Apa tuh molekul? Kalau tidak saya itu pelajaran kelas berapa ya? Kelas 8 ya? Lupa Fisika. Lupa ya? Enggak ada. Nah, jadi kalau atom itu, nah sekalian, kalau atom itu satu ya. Atom itu satu, misalkan oksigen, O saja. O, dia itulah atom. Kalau misalkan contohin atom karbon, C saja. Nah, kalau molekul itu sudah gabungan beberapa atom, bisa 2, bisa lebih. Contoh misalkan molekul CO2, karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu molekul CO2, berarti gabungan dari atom C dan atom oksigen. Atau misalkan contoh lain molekul H2O. Molekul apa itu namanya? Air. Ya. H2O itu molekul air, berarti gabungan dari atom H hidrogen dan atom O oksigen. H2O. Paham? Ya, bedanya atom sama molekul ya. Tip. Nah, sekarang sekalian, kalau tadi massa atom relatif. Nah, sekarang berarti satu atom. Nah, sekarang adalah massa molekul relatif, berarti molekul. Berapa massa molekul suatu molekul? Nah, ini ya kita bahas. Nah, massa molekul relatif MR ya. Itu adalah perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul unsur atau senyawa terhadap massa satu atom C12. Sama ya. Jadi dibandingkan dengan massa satu atom molekul tersebut dengan massa satu atom C12.
Atau dengan kata lain, bahwa jumlah massa atom relatif AR dari semua atom-atom penyusun molekul zat itu disebut dengan massa molekul relatif. Jadi intinya gini, massa molekul relatif MR, ya, ini MR, ya, itu sama dengan sigma AR. Sigma tahu sigma artinya apa sigma? Jumlah. Ahsanta, jumlah. Ini jumlah, ya. Jadi yang sekalian AR, ya, itu sama dengan jumlah daripada AR. Ya, Ji. Afan. Ya, jadi jumlah, ya. Baik. Nah, untuk senyawa ion, ya, digunakan istilah massa rumus relatif. Jadi kalau senyawanya ion, bukan massa molekul relatif, tapi disebut dengan massa rumus relatif. Karena senyawa ion tidak terdiri atas molekul, melainkan ion. Ya, jadi itu aja. Massa rumus relatif juga dilambangkan dengan MR sama. Ya, jadi kalau dia bentuknya ion, misalkan SO4 2-. SO4 2- itu ion sulfat, maka disebut dengan massa rumus relatif. Tapi kalau misalkan H2O bukan ion, maka disebut dengan massa molekul relatif. Oke, contoh ya. Sini contohnya sekalian. Ini atau span tentang MR ini ya. Kalau AR itu ya tabel aja, AR mah dia sudah tetapan. Biasa kalau di hitung-hitungan kimia itu yang dicari adalah MR. Nah, contoh misalnya ini, bisa lihat, perhatikan. Jika diketahui AR, berarti apa? AR itu apa AR? Atom relatif. Atom relatif. Hidrogen sama dengan 1. Kemudian massa atom relatif oksigen sama dengan 16. Kemudian dan massa relatif S itu belerang sama dengan 32. Maka tentukan massa molekul relatif MrH2O. Yang kedua, tentukan massa molekul relatif MrH2SO4. Tadi diketahui MR itu caranya bagaimana? MR mencarinya? MR sama dengan sama dengan Jumlah. sigma, betul, sigma R, ya, sigma R. Nah, lihat ya. Kita cari coba. MrH2O, berapa MrH2O? Nah, ini sama dengan 2 dikali ARH. Dari mana 2? 2 dari H sama O. pangkat 2 Kak. Nah, di sini ada H2O. Nah, nih. Angka ini disebut dengan angka indeks. Angka indeks itu adalah angka yang menunjukkan jumlah atom yang di depannya. Ya. Jadi ini angka indeks menunjukkan jumlah atom yang di depannya. Di depan 2 berapa? Di depan 2 apa? H. Berarti yang 2-nya itu H-nya bukan O-nya, ya. Berarti 2 dikali ARH ditambah O-nya berapa O-nya? 1. O-nya ada angkanya nggak O di belakang O? Nggak ada. Tidak ada, maka dia 1 ya. Maka tambah 1 kali AR O. Kita coba masukkan angkanya. 2. ARH berapa tadi di soal? 1 ya. 1 ya. Kemudian ditambah 1 kali ARO berapa? 16 ya. 16. Berarti 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 16 2 tambah 16 berapa? 18 ya. Jadi MrH2O adalah 18. Paham nggak? Insya Allah. Enggak? Insya Allah, Ustaz. Kalau paham coba jelasin nih yang B. Sampai bisa menjelaskan yang B. Anasat. Sebutkan namanya siapa? Habibi, coba Habibi. Aduh. Habibi ganteng, Habibi Jamil. 6. Ada. Insya Allah. Jelasin yang B, coba kayak tadi Ustaz jelaskan gimana? Jadi yang B itu ya kan H2SO4. H2-nya itu
hanya kan satu Sat. Hanya satu apa dua? Di keterangannya H sama dengan satu. Oh, Nah. airnya satu. Nah di sini H2 jadi dikali 2. Jadi 2 dapat 2, hanya dapat 2. Terus Sat. Terus si S-nya setelah S-nya nggak ada angka, jadi S-nya 32 doang, Tat. S-nya 32. 1 kali 32 ya. Ya, 1 kali 32. Terus? Nah, terus si O-nya 4. Jadi O-nya kan keterangannya 16. Jadi 16 dikali 4, Sat. Jadi 64. Totalnya jadi 98. Itu 98? Ya. Dari 2 ditambah 32 ditambah 64. Jadi 98. Asangka barakallahu ya. Pak Bijami dapat nilai ya. Insyaallah. Nah, syukron Ustaz. Ya, wayakum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Ini cara mencari MS seperti ini ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada PDF-nya, Sat? Ada. Saya tadi lupa nggak dikirim. Soalnya nanti setelah pelajaran saya kirim ya PDF-nya ke grup. Tadi pagi lupa ngambil. Ada pertanyaan? Silakan. Paham ya, insyaallah ya? Insyaallah. Sekarang kebahasan yang satu lagi, yaitu santri memahami konfigurasi elektron ya, konfigurasi elektron ya. Jadi apa itu konfigurasi elektron ya? Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron adalah ya menggambarkan penyebaran atau susunan elektron dalam kulit atom ya. Jadi menggambarkan penyebaran atau susunan elektron ya dalam kulit atom ya. Nah, ini kita lihat gambarnya nih adalah model atom Bohr ya di sini. Lihat ya, ada setiap perkembangan model atom Bohr itu menunjukkan bahwa di dalam atom itu ada kulit-kulit ya atom tempat elektron berada. Di sini ini atom, ini adalah gambar atom ya, ini gambar atom sekalian, gambar atom ya, gambar atom. Nah ini ada kulit atomnya, kulit atom, apa namanya, ini inti atom ya, ini inti atom yang oranye ini inti atom. Kemudian dikelilingi oleh kulit atom. Nah kulit atom ini tempat elektron berada. Jadi ada kulit yang pertama ya. Yang pertama itu kulit yang dekat dengan inti atom ya. Jadi penomoran kulit itu dimulai dari kulit yang dekat dengan inti atom. Ini kulit yang kedua ya. Ini kulit yang ketiga. Nah, biasanya kulit itu diawali dari huruf K ya. Kulit yang ke-1 disebut dengan kulit K ya. Ini kulit K ya. Kulit yang kedua disebut dengan kulit L. Terus berurutan. Kulit yang ketiga disebut dengan kulit M, KLM ya. Dan yang keempat apa yang keempat? N berarti kalau 4 N, N ya. berarti saat N. N, O dan seterusnya ya. Nah itu. Jadi sekalian ini. Jadi konfigurasi elektron adalah menggambarkan susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom ya. Menunjukkan bagaimana susunan elektron pada kulit-kulit atom ya. Baik, itu adalah konfigurasi elektron. Lanjut. Nah, sekarang ada aturan bagaimana sih aturan konfigurasi elektron. Nah, peraturan yang harus ditaati untuk menempatkan elektron pada kulit-kulit atom ini ada 3 ya. Yang pertama, jumlah maksimal elektron pada suatu kulit. Jadi ada jumlah maksimalnya ya. Elektron pada suatu kulit. Ada rumusnya apa rumusnya?
rumusnya adalah 2N pangkat 2. 2. Ya, N ini apa? N ini kulit keberapa? Ya, tadi Ustaz jelaskan ada kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, N itu adalah 1, 2, dan 3 tadi. Ya. Contoh misalkan sini, kulit K, ini berapa sih jumlah maksimum elektron yang bisa di kulit K? Nah, jadi kalau kulit K berarti N-nya 1. Dan ini nomor kulit ya. Maka didapat 2N pangkat 2, berarti 2 dikali 1 pangkat 2. Berarti suka 1 kali 2 berarti 2 elektron. Berarti kulit K maksimal diisi berapa elektron? 2. Nah, sekarang kulit L. L itu berarti kulit yang kedua. N sama dengan 2. Berapa maksimal elektronnya? 2N pangkat 2 berarti 2 dikali 2 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 2 adalah 8. Sekarang kulit M, berarti kulit yang ketiga. N sama dengan 3. Maka maksimal jumlah elektronnya 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 apa 6? 9 ya. 9 kali 2 18 elektron. Terakhir kulit N berarti nomor kulit keempat. Maka maksimal jumlah elektron 2 dikali 4 pangkat 2. 4 dipangkat 2 kan 16 kali 2 18 elektron. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi jumlah maksimal elektron itu ada rumusnya yaitu 2N pangkat 2. Kemudian sekalian, jumlah maksimal elektron pada kulit terluar. Ada istilah kulit terluar ya. Jumlah elektron pada kulit terluar adalah 8 elektron. Jadi nggak boleh lebih dari 8 elektron ya kulit terluarnya. Nah, jumlah elektron di kulit terluar ini disebut dengan elektron valensi. Jadi jumlah elektron di kulit terluar disebut dengan istilahnya elektron valensi. Ini elektron valensi nanti akan sering muncul istilah ini, terutama di bab nanti ikatan kimia, ya. Di ikatan kimia. Jadi elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar, ya, jumlah elektron pada kulit terluar. Jadi yang nomor 2 ini aturannya adalah jumlah elektron valensi itu maksimal 8. Tidak boleh lebih dari 8 ya. Nanti ada contoh soalnya ya. Yang ketiga, nomor atom suatu unsur itu dijadikan acuan dalam menyusun konfigurasi elektron. Ya, karena kita tahu bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron. Maka nomor atom itu yang kita jadikan dasar untuk menyusun konfigurasi elektron suatu unsur. Nah, kalau pada ion, ya, ion kan ingat ya, ion itu ada negatif, ada positif muatan ya. Maka selain nomor atom juga diperhitungkan juga muatannya. Ya, karena kita tahu bahwa min dan positifnya di muatan ion itu dia menunjukkan apa dia melepaskan elektron, apa dia menangkap elektron, maka ikut menentukan ya. Baik, contohnya misalkan ya, sebentar. Nah, contoh ini ya. Lihat di sini. Contoh misalkan di sini ada oksigen. Oh, nomor atomnya berapa? 8. Ya. Berarti kita coba kalau disuruh bagaimana susunan konfigurasi elektron O, maka jawabannya ini berarti dia K2 ya. K adalah 2. Nah, 2 dari mana 2? Kenapa nggak bisa 4, nggak bisa 5 di kulit K? Kenapa? Karena maksimal. Karena N sama dengan 1. Iya, N sama dengan 1 ya. Jadi tadi jumlah maksimal elektron di K itu berapa? 2 ya, kan 2N. 2N 1 pangkat 2 kan? 2N. Maka 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, 5. Dia harus 2. Nggak bisa lebih, ya.
Sisanya dia ke kulit berikutnya, berarti kulit L. L bisa 6. Bisa. L berapa maksimal jumlah elektron di kulit L? 8. 8. 8 berarti bisa ya. Nah, berarti konfigurasi elektronnya adalah O itu 2, 6. 2, kemudian 6. Berarti berapa elektron valensinya? 6. 8, 6, tidak 2. Karena yang terluar. Kulit luar, Zat. Nah, santai Iya, ya, karena paling keluar. ini terluar daripada Keluar. elektron untuk O itu 6. Maka elektron valensinya juga 6. 6. Paham? Paham. Sekarang misalkan Cl. Cl itu lambang dari unsur klorida, ya. Nomor atomnya 17. Coba kita susun. Konfigurasi elektronnya. Kulit K berapa? Maksimal? 2. Kulit L maksimal berapa? 8. Berarti berapa nih? Udah berapa nih? 2 tambah 8? 10. 10. Sisanya berapa? 7. 7. Berarti ini anak sekalian ya. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Berarti dia 3 kulit dia diisi oleh Cl. Berarti berapa elektron valensinya berapa? 7. 7. Ini ya. Valensi dan elektron yang keluar dari suatu unsur 7. Maka ini juga tuh 7 elektron valensinya. Oke, sekarang coba siapa yang menjelaskan? Bisa menjelaskan? Yang CA? Habis. Coba. Habis. Ada yang bisa menjelaskan? Hafiz. Hafiz. Adol. Ya, Hafiz. CA coba jelaskan. CA nomor atomnya 20 Hafiz. Coba jelaskan ke sininya. Kayak tadi saya jelasin. Ca nomor atomnya 20. Hmm. Terus susunan elektron di kulit atom K maksimal 2. Terus ke yang L-nya jadi maksimal 8. Terus yang M-nya juga maksimal 8. Tinggal M maksimum sisanya berapa M coba? Ntar, M maksimum berapa Hafiz? M maksimal berapa M? maksimal 8. 2, 3 pangkat 2, 18 tuh maksimal. 18. Kenapa di sini 8 tidak langsung aja 10? Karena kulit terluar maksimalnya 8. Santa barakallahu fi. Betul ya. Pinter ya Hafiz Dani Ya, jadi 8 ya. Walaupun Ya, dia M itu maksimalnya bisa 18, bisa kita tulis 10. Kenapa? Ingat, ada aturan kedua. Elektron valensi maksimal berapa? 8. Maka tulis 8. Terus, ini 2 dari mana nih, Hafiz? 2 dari sisa ini 2 sama dari KLM, sisa dari KLM. Masya Allah. Ya, jadi 2 tambah 8, 10 tambah 8, 18, 20, 18, 2. Terus, konfigurasi elektronnya jadinya gimana? 2, kemudian 8, kemudian 8 lagi, kemudian 2. Terus, berapa elektron valensinya? valensinya kulit terluarnya 2. Nah, karena jumlah kulit luar, elektron kulit luarnya 2, maka valensinya 2. berapa? 2. Asanta barakallahu fik ya Hafiz ya. Masya Allah. Jadi gimana nanti ya Hafiz ya. Sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan? Ini KR nih. Dani. Ayo siapa? Ayo. Nah. Siapa? Sebutkan namanya. Asbi Muzaki, Zat. Muzaki. Ya. Condol. Lambang atom KR, nomor atomnya 36, Zat. Itu siapa ini teh? Apa? Hasbi. Coba Hasbi Muzaki, coba. Lambang atom ini KR, nomor atomnya 36, Zat. 36, terus susunan elektron di kulit atom yang K-nya 2, Zat. 2. Terus yang L-nya maksimalnya 8. 8. Ya, terus yang M maksimalnya 18, Zat. kenapa nggak bisa langsung aja 26?
Di M selisihnya 26. Panik. Bisa nggak M Hasbi isi 26 Bisa. elektronnya? Kayaknya bisa. Enggak. Bisa. Kenapa lagi 26 aja sini? Kenapa 18? Hah? Salah dong ini ya. Maksimalnya Tadi 8 Sat. Oh, maksimalnya 18 Sat. Coba dapat dari mana 18 dapatnya maksimal 18 M? N-nya 3. N-nya berapa? 2N pangkat 3 kali. 2. Berarti N-nya berapa M? Ya. 3 ya, berarti 2 kali 3 pangkat 2. Berarti 18 ya maksimal ya Hasbi ya. Ya Sat. 18 dan bisa 26. Terus Yang maksimalnya N8 Sat. N8. Di mana 8? Dari LM. Bisa. 2N. LM. Di mana 8 nih? Dari mana? Di langit. Ya. Hah? Dari langit. Nya ya. Betul nggak, Hasbi? Dari mana? Dari mana? Dari mana 8? Sisanya kan? Iya, sisanya. Coba hitung nih. 28 10 tambah 18 28 36 kurang 28 sisa 8. 8. Terus jadi konfigurasi elektroniknya gimana? 2 8 Ya, 18 8. 8. Berarti berapa referensinya jumlahnya? 8 Sat. 8 ya, maka 8 referensinya. Oke, Mas Santa ya, baru kalau Fik ya Hasbi. Oke, paham ya? Disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu adalah ya susunan elektron-elektron di dalam kulit atom. Ya. Baik, terus kalian, nah, itu barangkali ya penampilan sudah habis. Ini di sini ada latihan. Ya, silakan nanti untuk kerjakan latihannya. Insyaallah nanti di pekan depan ya. Pekan depan libur berarti ya? 6 Adha ya, menyembelih 2 minggu kan, Sat? ya. Alhamdulillah. 2 minggu, Sat. Kata teman Ana 2 minggu, Sat. Liburnya Iya. 2 minggu juga masuk 2-3-4 hari, libur 2 minggu. Aduh, Sat. Masuk kan mesti kita masih kangen sama teman-teman nih, ganti dulu lah tuh. Masih kangen. Padlan jangan serius-serius Padlan. Ya, Oke, Dian, sekarang jadi ini tugasnya silakan kerjakan ya. Latihannya. Ini nanti dikirim Tad, soalnya Tad. jawabannya. soalnya Sat dikirim, Sat. Soalnya dikirim Ya, Tad. dia anak kirim soalnya ya, dikirim Siap, Ustaz. sekalian PDF-nya. Ya, nanti ke depan dibahas ya. Atau nanti mungkin juga ya nanti insyaallah ke depan dari antum harus dijawab ya dari latihan ini. Udahlah. Itu barangkali untuk sekalian untuk pertemuan kita siang hari ini. Mohon maaf ada kekurangan ya di 8. Ya mudah-mudahan antum di rumah sama keluarga sehat selalu. Ya. Sehat, ya, ilmu walaupun daring ya. Oke, kita tutup dengan doa penulis. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Syukron, Ustaz. Bro, ayo bro. Ayo apain tuh?